Dalam perjalanan panjang sejarah umat manusia, telah lahir ribuan kerajaan dan imperium. Sebagian besar bangkit dengan gemilang, lalu runtuh tanpa bekas. Namun ada 4 kerajaan yang kekuasaannya begitu besar, begitu menakjubkan, hingga tidak pernah benar-benar tertandingi pada masanya. Kekuasaan mereka melintasi benua. Pengaruh mereka membentuk peradaban dunia. Dan jejaknya masih terasa hingga hari ini. Inilah 4 kerajaan terbesar yang pernah berdiri, bukan sekadar kuat secara militer, tetapi juga ditakdirkan Allah untuk menjadi bagian penting dalam sejarah manusia. Kerajaan pertama ini bukan hanya terbesar, tetapi juga tidak akan pernah terulang sepanjang sejarah. Nabi Sulaiman, alaihissalam dianugerahi Allah kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada manusia sebelum dan sesudahnya. Allah berfirman bahwa Nabi Sulaiman memohon, "Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak layak dimiliki oleh siapapun setelahku." Dan doa itu dikabulkan. Kerajaan Nabi Sulaiman bukan hanya menguasai manusia, tetapi juga jin, hewan, dan angin. Angin tunduk pada perintahnya, mengantarnya menempuh perjalanan jauh hanya dalam hitungan jam. Pasukan jin membangun istana megah, benteng raksasa, dan bangunan yang tak sanggup dibuat manusia biasa. Burung-burung menjadi tentara udara. Semut-semut pun berbicara dan dipahami. Yang paling menakjubkan, di tengah kekuasaan absolut itu, Nabi Sulaiman tetap rendah hati dan takut kepada Allah. Kerajaannya bukan kerajaan penindasan, melainkan kerajaan tauhid. Inilah kerajaan paling sempurna dalam sejarah, namun tidak diwariskan, karena ia adalah mukjizat seorang nabi, bukan ambisi manusia. Kerajaan kedua adalah kerajaan yang diselimuti misteri, namun disebut langsung dalam Al-Quran. Zulkarnain adalah seorang raja yang beriman, menguasai wilayah dari barat hingga timur dunia yang dikenal saat itu. Ia bukan penakluk yang haus darah. Setiap kali menundukkan negeri, ia memberi pilihan, keadilan bagi yang beriman, dan peringatan bagi yang zolim. Perjalanan Zulkarnain menembus batas peradaban, hingga akhirnya ia membangun tembok raksasa yang menahan Yajuj dan Majuj. Tembok ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol bahwa kekuasaan sejati harus disertai iman dan tanggung jawab. Berabad-abad telah berlalu, namun Yajuj dan Majuj masih terhalang hingga waktu yang Allah tentukan. Kerajaan Zulkarnain membuktikan bahwa kekuatan terbesar bukan pada luas wilayah, melainkan pada ketaatan kepada Allah. Jika dua kerajaan sebelumnya dibangun di atas wahyu dan iman, maka kerajaan ketiga adalah puncak kekuatan peradaban manusia. Imperium Romawi menguasai wilayah yang membentang dari Eropa, Afrika Utara, hingga Asia Barat. Mereka menciptakan sistem hukum yang masih dipakai hingga hari ini. Jalan-jalan batu yang bertahan ribuan tahun. Administrasi negara yang sangat rapi. Romawi adalah simbol kedisiplinan dan struktur kekuasaan. Namun kekuatan Romawi juga diuji oleh waktu. Ketika Islam datang, Romawi perlahan melemah. Yang luar biasa, Al-Quran bahkan menyinggung kemenangan dan kekalahan Romawi, sebagai tanda bahwa segala kekuasaan berada dalam kendali Allah. Romawi mengajarkan dunia bahwa sekuat apapun sistem manusia, tanpa keadilan dan petunjuk ilahi, ia akan runtuh. Imperium Persia adalah simbol kemegahan dan kekayaan dunia. Istana-istana emas. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Raja-raja yang diperlakukan bak dewa. Persia menguasai wilayah luas dari Asia Tengah hingga Timur Tengah. Mereka memiliki ilmu administrasi, perpajakan, dan militer yang sangat maju. Namun Persia memiliki satu penyakit besar, kesombongan kekuasaan. Ketika Islam datang dengan pasukan kecil, Persia meremehkan mereka. Dan sejarah mencatat, kerajaan sebesar itu runtuh hanya dalam beberapa dekade. Bukan karena Islam lebih banyak jumlahnya, tetapi karena iman mengalahkan kesombongan. 4 kerajaan ini mengajarkan satu pelajaran besar, kekuasaan tanpa iman akan runtuh. Ilmu tanpa keadilan akan hancur. Dan kekuatan sejati hanya bertahan jika tunduk kepada Allah. Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi peringatan bagi masa depan. Jika kamu merasa mendapatkan pelajaran dari kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Agar lebih banyak orang mengambil hikmah dari sejarah Islam dan peradaban manusia. Karena sejarah tidak pernah mati, ia hanya menunggu untuk dipelajari.